Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, amal-amal soleh bisa terlaksana, dan yang terindah buat ana pada malam ini, ana bisa berjumpa dengan antum semua di tempat ini, dan khususnya dengan Ustadz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala dan Ustadz Zaid Susanto. Mana Ustadz Zaid? Masya Allah, ini dua orang ini sohib kita dulu di Madinah jemaah. Jadi sohib makan bareng, duduk bareng, ngaji bareng. Dan ternyata Masya Allah mereka pulang kampung duluan dan memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan bangsa di negeri kita ini. Semoga Allah memberikan taufik dan penjagaannya kepada ustadz-ustadz kita. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga rahmatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga segala kebaikanmu Engkau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita yang beliau telah menetapkan untuk kita semua tempat perjumpaan kita. Ntar lagi kita akan bicara tentang beriman dengan hari akhir. Anak kadangkala sering melihat di beberapa gedung-gedung besar ada tulisan, apa di sana tulisannya? Tempat titik berkumpul. Apa? Poin. Master point. Betul, master point. Ini ada meeting point. Apa lagi? Assembly point. Apa artinya? Zona kumpul. Masya Allah. Zona kumpul. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian di telaganya. Di situ tempat berkumpul kita bersama Rasulullah SAW. Semoga kita bisa melihat, memandang wajah Nabi SAW dan mendapatkan syafaat beliau SAW. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berbincang tentang rukun iman. Mungkin sebagian di antara kita menganggapnya remeh. Seakan-akan itu pelajaran ketika kita masih kecil, pelajaran tatkala kita masih SD, dan kita sudah lulus dari SD tidak pernah berjumpa lagi dengan pelajaran tentang rukun iman. Padahal kalau kita membuka Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir, kita tidak akan pernah jauh dari rukun-rukun iman ini. Berbincang tentang Allah Jalla Jalaluh. Tatkala seorang mengenal Tuhannya, tatkala dia tahu bahwa Allah penciptanya, tatkala dia faham dan yakin bahwa Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, ketika dia tahu bahwa Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Al-Karim, Al-Halim Al-Alim, Al-Khabir, Al-Azizul Jabbar, akan menjadikan hidup dia semakin berarti.
Dia tidak takut apa-apa dalam kehidupan ini. Tapi banyak di antara kita yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Maka pelajari rukun iman yang pertama. Setiap mau tidur kita baca akhir dari surat Al-Baqarah. Kita mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu 4 rukun iman. Setiap hari kita baca. Kita beriman dengan Allah. Kita beriman dengan malaikat-malaikatnya. Kita beriman dengan kitab-kitabnya. Sehingga kita tahu bahwa kehidupan ini ada aturannya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Yang terakhir Al-Quranul Karim. Allah utus Rasul-Rasulnya. Sebagai penutupnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Jemaah semua dapat bukunya. Kalau nggak dapat bukunya kan ada PDF-nya. Udah di-share kan. Tapi di sini ana baca apa yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Zain. Masya Allah. Kita tuh ketika membaca. Mungkin antum udah berulang kali membaca. Tapi tatkala antum kembali mengkaji tentang al-iman bil yaumil akhir. Akan bertambah iman antum. Antum semakin faham. Bahwa apa yang kita lihat dalam kehidupan ini akan hancur lebur. Lalu kenapa kita capek-capek membangun rumah kita di dunia. Kemudian kita tidak membangun rumah kita di akhirat. Beriman dengan hari akhir. Seringkali tadi disebutkan oleh Ustadz Edi. Dan ditulis di sini oleh Ustadz Abdullah Zain. Bahwasanya Allah Jalla Jalla seringkali menggandengkan antara al-iman billah wal yaumil akhir. Kalau antum cari di mesin pencari Al-Quranul Karim. Billahi wal yaumil akhir. Paling tidak antum akan mendapatkan 19 kali. Allah sandingkan. Dengan billahi wal yaumil. Yang pertama di surah Al-Baqarah. Ketika Allah berbincang tentang orang-orang munafik. Allah mengatakan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada manusia-manusia yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, tapi mereka pada dasarnya bukan orang-orang yang beriman. Karena ada konsekuensi dari beriman kepada Allah. Ada tuntutan ketika antum beriman dengan hari akhir, dan ini yang dikupas ketika berbincang dengan beriman dengan hari akhir. Jemaah rahimakumullah, Ramadan berlalu yang kemarin. Sebagian di antara kita khatam Al-Quran 4 kali. Sebagian ada yang 5 kali. Sebagian ada yang 10 kali. Karena setiap 3 malam dia khatam Al-Quran Al-Karim. Tapi ada sebagian di antara kita yang sama sekali tidak khatam Al-Quran Al-Karim. Ada apa sebenarnya? Bukankah konsekuensi antum beriman dengan kitab-kitab Allah? Antum kaji Al-Quran Al-Karim. Dan di situ Allah bahas secara detail tentang beriman dengan hari akhir. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Poin yang ditekankan dalam dakwah beliau adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi SAW, dan beriman dengan hari akhir. Kalau antum melihat juz amma, ada berapa surat di juz amma jemaah? Anak kasih hadiah. Mana hadiahnya kok hilang? Masya Allah. Ada berapa surat di juz amma? Nah, 30
6 surat. Ana juga nggak tahu sebenarnya. Ustaz Abdul Zain berapa jumlahnya Ustaz Abdul Zain? Betul. Sama nggak tahu kita. Betul antum. Pokoknya antum betul kasih hadiahnya. Ana nggak tahu. Habis ini anak cek Ustaz. Yang merasa benar kasih hadiah. Baik, nanti dicek. Siapa yang mau ngecek? Yang ngecek anak kasih hadiah. Yang mengecek kebenaran. Naam, fadal. Betul, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kasih hadiah juga. 36 surat. Dari 36 surat, berapa surat yang turun di Madinah? Jemaah. Supaya kita tahu bahwa selama 13 tahun Rasul SAW berdakwah, yang ditekankan itu beriman dengan hari akhir salah satunya. Antum coba baca. Dari awal amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Apa yang mereka pertanyakan sebenarnya? Tentang sebuah berita yang sangat dahsyat. Tentang hari kebangkitan. Allah bercerita tentang surga, Allah bercerita tentang neraka. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tentang kiamat. Fa idza ja'atis sakhah. Allah berbicara tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal qari'ah. Allah berbicara tentang al-hutamah. Allah berbicara tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh berbicara tentang hari akhir. Ada apa sebenarnya? Baik, berapa surat yang diturunkan di Madinah? Atau surat apa aja? Gimana? Juz 30 itu 37 surat. Berarti salah tadi, balikin hadiahnya. Bilang 36. Nah, ya balikin. Masya Allah, salah ternyata jawabannya jemaah. Betul 37 jemaah. Mana yang ngecek lagi? Hah? 114 dikurangi 78. Surat terakhir 114. Surat pertama 30 78. 36 berarti gimana tuh? Masya Allah, ada khilaf di sini jemaah. Ya kita. Nah, oh paling belakang, Taib. 37 kurang 1. 37. Ya lihat 78-nya dihitung jemaah. Ya balikin hadiahnya bang. Mana hadiah? Nah Masya Allah, tapi nggak apa-apa lah, kesian lah. Antum kasih hadiah yang baru lah. Nah. Masa hadiah kan nggak boleh diambil lagi katanya. Nah, sahih. Afan Bang Afif. Masya Allah. Taib jamaah. Masya Allah. Itu hadiahnya bukan buat anak-anak. Oh nggak ada lagi. Masya Allah. Itu antum. Masya Allah. Iya kasih antum. Masya Allah. Masya Allah. Mau kena? Ya buat bininya nggak apa-apa. Kasihkan ke bini. Taib alhamdulillah jamaah. Ya. Dari 37 surat, ada yang angkat tangan lagi. Kenapa? Masya Allah. Surat apa aja? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Al-Ma'un. An-Nasr. Betul jemaah. Kayaknya yang Al-Ma'un bukan bang. Coba dilihat lagi, tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Tapi ada 3 surat yang jelas. Salah satunya An-Nasr yang disebutkan tadi, dan Al-Bayyinah diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi kembali kepada pembahasan al-iman kepada hari akhir. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi seringkali ketika memotivasi umat untuk beramal, diingatkan dengan Allah dan diingatkan dengan hari akhir. Seperti hadis yang disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Tadi ana diantar sohib ke airport dari Jakarta. Dia cerita, Ustaz, ana kepingin Ustaz bikin ceramah Ustaz tentang dosa-dosa yang dianggap biasa, kata dia. Ana mau contohnya apa? Contohnya Ustaz, buang sampah sembarangan. Sebagian orang itu naik motor, berhenti di jembatan,
buang kresek. Seret. Merasa tidak berdosa dia. Berapa orang yang dia ganggu dengan sampah yang dia buang. Tetangga-tetangga rumahnya kebanjiran, ternyata dia penyebabnya. Ketika dia beriman dengan Allah, bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia beriman kepada hari akhir, bahwa di situ akan ada pembalasan atas apa yang dia lakukan. Dia tidak akan melakukan itu, jamaah. Tapi itu tidak hadir. Sebagian orang, kata dia, Ustaz, kita lihat sebagian orang parkir di pinggir jalan. Orang di belakangnya akhirnya jadi macet. Terganggu orang-orang di sana. Dia merasa itu nggak dosa. Wallahi jamaah. Sebaliknya, ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian antum pindah, antum buang. Dengan keyakinan Allah melihat antum. Dan Allah akan memberikan balasan dari apa yang antum lakukan. Wallahi dunia ini akan menjadi indah. Nggak akan ada lagi yang parkir sembarangan di pinggir jalan yang mengganggu tetangganya. Kenapa dia beriman dengan Allah dan hari akhir. Ada sebagian orang yang Masya Allah. Di depan rumahnya, di pinggir jalan nih. Dikasih batu. Supaya nggak parkir tetangganya di sana. Kenapa sih? Ketika dia beriman dengan Allah dan hari akhir, silahkan parkir. Ada orang yang punya lahan kosong. Dia parkir lahan kosong itu karena banyak orang parkir di lahan itu. Kenapa? Apa yang menyebabkan engkau memagarnya? Apa ada yang berkurang dari hartamu? Nggak ada, orang parkir di sana dia dapat pahala. Di sini beriman dengan hari akhir yang memotivasi dia untuk beramal. Coba kita baca surat Al-Ma'un. Ketika Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat bagaimana pendapatmu dengan orang yang mendustakan yaumuddin? Hari pembalasan, hari hisab, hari akhir. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini orang tidak peduli dengan anak yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berbagi dengan orang miskin dia enggak mau. Fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat. Salat tapi celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ini orang salat tapi lalai dengan salatnya. Rukunnya enggak diperhatikan, syaratnya enggak diperhatikan. Yang penting salat, kata dia. Alladzina hum yura'un. Riya. Di sini ketika seorang imannya lemah dengan Allah, dia berharap pujian dari manusia. Apa manfaat yang akan dia dapat dari manusia kalau seluruh penduduk bumi ini memuji dia dan Allah murka sama dia? Mayanfa. Wa yamna'unal ma'un. Dia menghalangi orang dari barang-barang bermanfaat yang seharusnya dia pinjamkan sama orangnya tanpa berkurang sesuatu apapun. Maka ingat, beriman dengan Allah dan hari akhir itu memotivasi kita untuk beramal. Apa sih yang membuat antum jam 3 malam bangun? Apa? Istri antum tidur. Anak-anak tidur. Antum keluar dari kamar antum menuju ke kamar mandi. Antum berwudu di sana. Apa yang mendorong antum untuk berwudu di tengah malam? Tidak ada satupun manusia yang melihat antum ketika itu. Lalu antum hamparkan sejadah, antum mengatakan Allahu Akbar. Antum tahu bahwa apa yang antum lakukan akan antum dapatkan balasannya. Ini beriman dengan Allah dan hari akhir. Antum tidak akan malas beribadah. Antum akan terus melakukan ibadah. Tidak perlu ada orang yang memuji. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Dan ini yang seharusnya kita lakukan sekarang. Karena pemerintah kita kewalahan dengan banyaknya hoax atau hoax. Semua orang nulis. Memang di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam. Pena itu menyebar kemana-mana.
Dulu orang menulis di dinding. Sekarang sudah berkurang yang nulis di dinding. Tapi mereka menulis di dinding Facebooknya. Dia tulis. Falyaqul khair. Hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Apa yang mendorong antum untuk mengomentari satu tulisan dengan komentar yang positif? Iman dengan Allah dan hari akhir. Antum tahu apa yang antum tulis bakal anda dapatkan kelak pada hari kiamat. Apa makna beriman dengan hari akhir? Beriman dengan hari akhir maknanya adalah meyakini dan mengakui setiap kejadian setelah kematian. Yang disebutkan dalam kitab As-Sunnah, setelah kematian. Apa yang akan terjadi ketika di kuburan? Karena ada sebagian manusia yang tidak beriman dengan adanya siksa kubur. Ada sebagian orang yang tidak beriman dengan adanya timbangan pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhir artinya antum beriman dengan semua peristiwa yang terjadi setelah antum mati. Bagaimana ruh ketika dicabut. Kemana perginya ruh tersebut jamaah. Kemudian apa yang akan dirasakan oleh ruh ketika dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian seberapa lama dia hidup di dalam kuburan. Apa yang terjadi dengan dia di alam kubur, di alam barzah. Kemudian beriman dengan adanya tiupan sangkakala. Terjadinya kiamat. Kehancuran semuanya. Dan jamaah. Kalau antum tahu. Antum punya usaha. Punya gedung. Ya 100 tingkat. Antum tahu kalau gedung ini bakal hancur jadi tanah. Setelah itu aku akan dimintai pertanggungjawaban tentang gedung tersebut. Aku akan dibangkitkan dari kuburanku. Digiring ke padang mahsyar. Kita beriman bahwa manusia berjalan menuju padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Kemudian di situ ada telaga Nabi SAW. Di situ ada timbangan di mana amalan-amalan akan ditimbang di sana. Kemudian di situ ada pembagian rapot. Kemudian di situ orang-orang akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Percaya bahwa anak akan melewati sirat. Ada sebagian yang enggak percaya. Enggak ada itu sirat. Setelah situ ada surga, ada neraka. Kadangkala kita mendengar ucapan, ya ana sedih. Kadangkala datang ke kampus kita, ada orang-orang yang memberikan penyuluhan. Lalu dia sampaikan tentang surga dan neraka. Muslim. Yang mengatakan ada orang-orang yang berbicara tentang surga, di situ ada bidadari. Emangnya ada yang sudah pernah ke sana? Wallahi jamaah. Kita mengetahui bahwasanya pendidikan tentang rukun iman ini sangat lemah sekali. Yang ada di negeri kita. Kalau seorang muslim tidak mencari di luar bangku sekolahan, wallahi dia tidak akan beriman dengan Allah dan hari akhir dengan keimanan yang seharusnya dia imani. Makanya kajian seperti ini perlu kita hadir. Nanti dikaji lagi. Karena Allah terus berulang kali Allah sebutkan. Tadi itu di 37 surat di juz amma Allah ulangi tentang hari kiamat. Terus diulangi. Ceritakan tentang surga lagi. Diceritakan tentang neraka lagi. Terus agar orang beriman jemaah. Maka ingat beriman dengan hari akhir. Maknanya kita beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Yang pertama yang berkaitan dengan azab kubur. Pertanyaan dalam kuburan. Ketika kita beriman, kita bakal ditanya di kuburan nanti. Antum siapkan jawabannya. Mungkin antum mengatakan insya Allah udah bisa jawab. Kan 3 pertanyaannya. Apa aja jamaah? Man rabbuk Allah. Man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mati Islam selesai udah. Udah pergi malaikat mungkar nakir kalau anda jawab seperti itu. Wallahi jamaah. Di dunia ini
Berapa banyak orang yang merubah BAP? BAP? Iya. Ketika awal dia ditangkap sama polisi, kemudian dia bikin laporan di sana. Dia bikin laporan dalam kondisi tertekan, ketakutan dia. Ada sebagian orang ditanya, kamu dari mana? Ditanya, ana dari mana ya? Orang yang takut gak akan bisa menjawab. Bagaimana antum sendirian di sana, jemaah? Malaikat mungkar dan nakir disebutkan aswadan, bagaimana bentuknya hitam. Dia mengeruk itu kuburan dengan giginya. Kemudian dia sampai kepada jasad dan roh kita di sana. Kemudian dia bertanya kepada kita, man rabbuk? Kalau orang yang beriman dan keimanan dia didasari atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Kebanyakan di negeri kita terus terang banyak orang yang imannya ikut-ikutan. Dan sebagian orang itu aliran kepercayaan. Tapi karena nggak boleh mencantumkan di KTP-nya kepercayaan, terpaksa ditulis Islam. Kalau nggak salah MK sudah mengesahkan bahwasanya boleh orang menulis di KTP-nya kepercayaan. Di situ akan nampak nanti jemaah, oh ternyata fulan memang bukan orang Islam selama ini. Ada orang yang ikut-ikutan Islam. Sholatnya ikut-ikutan. Di bulan Ramadan kita lihat. Ada orang yang puasa. Antum kenapa puasa? Ya apa Ustaz? Di rumah semua puasa, nggak enak karena aku nggak puasa. Wallahi kadang-kadang seperti itu. Mereka hanya ikut-ikutan belakang. Orang yang beriman, dia akan menjawab Rabbi Allah. Ditanya agamanya apa, dinil Islam. Ditanya tentang itu orang yang diutus kepada kalian, jawabannya huwa Rasulullah SAW. Dia tanya tentang ilmunya, tentang ilmu dia menjawab qara'tu kitab Allah. Aku membaca. Lihat, orang ini bakal ditanya wa ma ilmuka? Apa yang engkau ketahui ilmu tentang orang ini, tentang Rasulullah SAW? Tentang agama ini, tentang Allah Jalla Jalaluh. Apa yang kau ketahui? Apa jawab orang ini? Qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Ini sumber ilmu jemaah. Antum sudah berapa kali menghatamkan Al-Quran dengan artinya jemaah? Berapa kali? Ada orang yang umur 50 tahun belum selesai menghatamkan Quran dengan artinya. Padahal selama dia kuliah 4 tahun, Masya Allah, kitab-kitab itu dia habisi semuanya. Dia baca semuanya. Qurannya gak dibaca. Dia mengatakan, aku beriman dengan Al-Quranul Karim. Aku percaya dengan apa yang ada di dalamnya. Dan ini seorang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, ketika dia ditanya, man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk? Sami'tu an-nas yaqulun faqultu. Jawaban dia la adri, aku enggak tahu. Tapi aku dengar orang, mereka mengatakan bahwasanya nabinya Muhammad SAW. Bahwasanya Tuhannya Allah. Dengar. Ya, aku mengatakan apa yang mereka katakan. Yaqul faqul. Bukan beriman dia enggak. Hanya mengikuti ucapan. Itu akan terjadi di alam kubur. Dan kita harus yakin jamaah. Kalau mau berbicara tentang dalil-dalil tentang azab kubur. Banyak kali Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Isyarat-isyarat bahwasanya akan ada azab kubur. Di sini disebutkan yang ada di surat Taubah. Ayat 101 Allah mengatakan. Sanu'adzibuhum marratain. Thumma yuradduna ila azabin azim. Tentang orang-orang munafikin. Kata Allah, kami akan mengazab mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 2 kali di mana? 1 di dunia, 1 di alam kubur. Setelah dibangkitkan mereka akan dimasukkan kepada azab yang pedih. Akan ada azabnya itu. Ana punya paman rahimahullahu ta'ala. Ketika ana pulang dari pesantren, dia tanya sama ana, Syafiq percaya dengan azab kubur? Dia seperti itu bertanya. Ana ngomong percaya. Gimana di azab kubur? Kan belum ada hisab.
Kan azab itu setelah hitung-hitungan nantinya. Gimana menurut antum jemaah? Oh, iya juga ya, Masya Allah. Ketika kita tidak punya keimanan yang kuat, nggak punya ilmu, kita akan terbawa dengan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh mereka. Maka jangan sembarangan belajar. Antum salah berguru, ada ustadz mengatakan, kita itu harus beriman dengan Al-Quran. Hadis ini kan banyak yang dhaif. Iya benar juga. Tahu dari mana antum hadis dhaif sama yang sahih? Dibohong-bohongin sama ustadz nanti. Hati-hati jamaah. Anak punya paman tidak beriman dengan azab kubur. Karena dia punya guru mengatakan nggak ada azab kubur. Dia bawakan syubhat-syubhatnya. Coba dibaca. Allah Jalla Jalla berfirman di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 45-46 tentang Fir'aun. Allah mengatakan wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Di mana? Di kubur dia. Sekarang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah menceritakan bahwa kepada mereka dipertontonkan, diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Belum masuk neraka, belum. Nanti masuk nerakanya. Tapi azab itu sudah dipertontonkan. Orang jamaah ketika dia melihat azab yang bakal menimpa dia, dia akan menderita. Dan penderitaan batin itu lebih dahsyat daripada penderitaan fisik. Ghuduwan wa isya, pagi dan petang ditampakkan kepada mereka. Wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari kiamat nanti baru itu Fir'aun bersama kaumnya dimasukkan kepada adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab, dimasukkan kepada azab yang pedih nantinya, yang dahsyat buat mereka. Adapun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya kita tiap hari. Antum kalau selesai tasyahud, antum baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Terus antum mengatakan enggak ada azab kubur. Antum baca doa itu? Ya baca, kan Nabi yang nyuruh baca. Antum percaya dengan azab kubur? Enggak percaya. Gimana antum berdoa dengan sesuatu yang antum tidak percaya? Tiap hari, tiap sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Ada azab sebelum azab jahannam, yaitu azab kubur. Dan kita harus yakin seorang muslim. Hadis-hadisnya mutawatir yang menjelaskan tentang azab kubur, jamaah. Kembali lagi kita harus belajar. Itu yang pertama. Kemudian berbicara tentang nikmat di dalam kuburan, ada nikmat di sana. Jadi kalau bicara tempat istirahat, jamaah, orang yang soleh istirahat pertama dia nanti di kuburan. Ketika dibentangkan kuburnya. Sekarang orang sibuk bangun kuburannya. Di Jakarta sebagian kuburan harganya berapa? Ada yang 100 juta? Ada yang 100 juta. Ada yang 200 juta mungkin. Ada yang kuburannya itu bisa buat ngopi. Sama keluarga makan kopi di sana, subhanallah. Kalau engkau benar ingin kuburanmu luas sepanjang mata memandang, maka sebelum meninggal dunia, ini beriman dengan hari akhir, dengan adanya nikmat di kuburan. Ketika orang ingin kuburannya pakai AC, apa yang harus antum lakukan? Cari masjid-masjid yang nggak ada AC-nya, antum pasangi AC-nya. Ustadz, masjidnya nggak mau, Ustadz. Kenapa nggak mau? Listriknya nggak kuat. Nah, antum bilang ana pasangin AC sama listriknya. Sampai kapan? Sampai ana mati. Antum pasangin. Ketika antum meninggal dunia, antum akan dapatkan apa yang antum kerjakan selama hidup ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Antum akan dapatkan apa saja yang antum amalkan, jemaah.
Itu nanti akan ada seorang yang mendampingi antum di dalam kubur. Ketika dia amal soleh, dia akan dalam rupa wujud orang yang baik, yang indah. Karena kalau antum sendirian di sana nggak ada temannya susah. Keluarga biar mereka pulang semuanya, harta-harta biar dibagi. Tapi antum sudah cukup amalannya. Maka ketika beriman dengan adanya nikmat di kuburan dan azab di kuburan. Yang kedua, meyakini adanya hari kebangkitan. Andai kata kita mati selesai urusannya, kematian itu akan menjadi tempat istirahat. Tapi akan ada pertanyaan, akan ada kebangkitan. Dan itu yang berulang kali Allah sebutkan. Tentang bagaimana kebangkitan itu. Allah menceritakan kerusakan alam ini. Coba antum baca. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'tsirat. Itu yang namanya langit ini akan terpecah nantinya. Kokoh bangunan langit ini akan terpecah nantinya. Antum akan melihat bagaimana gunung-gunung itu meletus, bagaimana lautan itu diluapkan, dihidupkan, dan bagaimana yang di dalam kubur itu dibangkitkan. Itu akan terjadi. Dan ketika itu antum akan mempertanggungjawabkan semua amalan antum. Dan kalau antum lihat bagaimana proses kebangkitan itu. Ada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Celaka tuh buat orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Mereka adalah pelaku-pelaku dosa. Ketika dia memiliki iman kepada hari akhir, beriman dengan adanya pembalasan, dia akan jauh dari kemaksiatan. Paling tidak kalau berbuat dosa, dia kembali kepada Allah minta ampun. Proses kebangkitan itu Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah contohkan dalam Al-Quran dengan turunnya hujan. Bagaimana sebuah bumi yang gersang, Allah turunkan hujan, kemudian tiba-tiba bumi itu menjadi hijau. Biji-bijian itu tumbuh keluar, menjadi pohon yang rindang. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang proses dibangkitkannya manusia. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam dalam hadis yang panjang, "Tsumma yunzilullah minas sama'i ma'an." Kemudian Allah turunkan dari langit setelah semuanya hancur. Orang-orang musyrikin banyak yang gak beriman dengan hari akhir. Bahkan sebagian di antara mereka itu bawa tulang, dihancurkan di depan Nabi SAW. Sambil bertanya dia, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Siapa? Gak percaya mereka. Masa tulang yang sudah hancur akan dihidupkan kembali? Maka dijelaskan bahwa akan ada. Bagaimana prosesnya disebutkan. Allah turunkan dari langit air. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Maka manusia yang sudah mati itu akan tumbuh. Seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Atau biji-bijian. Antum pernah melihat toge. Atau melihat kacang hijau. Kita bisa lihat lah. Kacang hijau ditaruh, antum lihat prosesnya bagaimana dia menjadi pohon nanti. Seperti itu jamaah. Kita akan tumbuh. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya semua jasad manusia akan hancur. Kecuali satu tulang. Yaitu tulang ekor yang kecil. Wallahi walaupun manusia itu dibakar, akan ada satu tulang dari dia atau sesuatu dari tubuhnya yang tidak akan hilang. Dari sana Allah akan membangkitkan kita. Mungkin ada yang mati dimakan buaya. Ada yang mati dimakan ikan hiu. Kita lihat mungkin orang-orang yang mati di Danau Toba di sana. Bagaimana proses kebangkitannya? Sama. Akan Allah turunkan hujan nanti. Bahkan disebutkan hujannya itu seperti mani. Lengket. Kamani rijal. Turun disebutkan selama 40 hari dia turun. Sehingga di dalam tanah itu mulai tumbuh dia seperti tumbuhnya tadi. Kalau kita contohkan seperti kacang hijau yang tumbuh. Ketika itu sudah
Jadi manusia ini akan ditiupkan sangkakala yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah itu, malaikat Israel meniupkan sangkakala, ruh itu berlarian jamaah menuju kepada jasad-jasad mereka, masuk kepada jasadnya masing-masing, kemudian mereka bangkit dari kuburannya. Dan ingat, semua akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Nggak ada yang tersembunyi jamaah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nggak ada yang tersembunyi. Di sini kita bisa menyembunyikan amalan kita. Kita ini bisa duduk bareng karena tetangga kita nggak tahu dosa kita. Tapi nanti ketika antum dibangkitkan nampak, oh fulan nih maling, ternyata fulan. Oh ini orang-orang yang sombong nih. Akan dihimpun dia seperti semut kecil di padang mahsyar. Oh ini fulan yang pernah korupsi, yang pernah mengambil tanahnya orang. Dia akan bawa itu tanah. Ada yang bawa kambing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang dibangkitkan bertalbiyah pada hari kiamat. Keluar dari kuburan. Dia langsung mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa dibangkitkan seperti itu? Yang mati dalam kondisi berihram. Masih dalam ihramnya. Yang mati syahid akan dibangkitkan dalam kondisi darah itu ada di tubuhnya. Warnanya warna darah. Tapi aromanya aroma misik jamaah. Maka kita percaya dengan adanya hari kebangkitan jamaah. Ayah kita akan dibangkitkan. Anak-anak kita akan dibangkitkan. Kita pun akan dibangkitkan bersama mereka. Kemudian yang ketiga, meyakini adanya hari penghitungan amal. Setelah dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Ada proses panjang di sana jemaah. Ada matahari yang mendekat. Bagaimana mereka tenggelam dalam keringatnya. Semua sesuai dengan amalannya. Jemaah, semua sesuai dengan amalannya itu untuk urusan akhirat. Tapi untuk urusan dunia tidak. Pembagian rizki di dunia ini bukan sesuai dengan amalannya, tapi sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada orang gak pernah lulus kuliah, kaya raya dia. Ada orang gak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah Jalla Jalla, gak pernah sujud, gak pernah datang ke masjid, yang dimakan riba, haram yang dia makan. Tapi Ustaz, Masya Allah Ustaz, rizkinya lancar banget Ustaz. Pembagian di dunia ini bukan dengan amal. Anda ingatkan kembali kadangkala kita nih, kita ada makan durian ya. Mana Abu Tako? Ada, sudah. Oh nanti malam. Nanti malam tuh makan durian, kadang-kadang ada teman yang telat datang. Dapat durian yang udah ya, yang udah ujung-ujungnya itu jangan. Fadol. Anak kok tinggal ini? Ya tergantung amalnya mas. Enggak, tergantung rizkinya kalau di sini. Amal tidak. Tapi untuk urusan di akhirat itu tergantung dengan amalnya. Maka orang yang melewatin sirat biqadri amalih. Orang yang dalam pembagian cahaya biqadri amalih. Orang yang tenggelam dalam keringatnya biqadri amalih. Semua sesuai dengan amalannya. Kalau di dunia enggak. Makanya antum jangan terpangu melihat fulan kaya raya. Masya Allah ya. Sebagian orang juga kita lihat jamaah. Ketika dia susah, Masya Allah, soft pertama. Sholat soft pertama. Kenapa? Punya utang. Utangnya lunas, soft kedua. Usahanya lancar, Masya Allah, soft ketiga. Buka cabang usahanya, masbuk. Kita lihat sebagian orang seperti itu. Ini pembagian dunia, ujian, hati-hati. Makanya Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kita tuh ngasih ujian sama kalian dengan kebaikan dan keburukan. Itu semuanya fitnah, ujian. Yang dikasih kekayaan, kita ini kadang-kala kalau susah baru ngomong, ana diuji Ustaz. Iya. Ketika dikasih kekayaan, ya Alhamdulillah Ustaz. Sejak ana hijrah, sejak ana mendekatkan diri kepada Allah, rezeki ana semakin lancar Ustaz.
itu juga ujian. Antum akan mendapati nanti. Sukses enggak antum dalam ujian tersebut? Sebagian orang sukses dalam kesusahan. Diuji susah, sukses. Bangun malam dia. Sebagian yang belum nikah, Masya Allah. Jam 3 bangun minta jodoh. Setelah menikah, nggak ada lagi qiyamul lail. Ketika bangun malam mau sholat dipanggil sama istrinya. Bang, dingin banget bang, nggak usah lah. Antum bisa lihat kita nih jamaah. Antum sebelum menikah dan setelah menikah. Bagaimana kondisi antum. Tapi ada orang-orang yang lulus dalam ujian tersebut. Setelah menikah, dia sebelum menikah minta jodoh. Dikasih jodoh yang awalnya sholat malamnya 5 rakaat. Dikasih jodoh jadi 7 rakaat sholatnya. Dia tambah tuh. Bisa 11 rakaat dia sholat malam. Ana ingat pesan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dalam satu kajian dia mengatakan, jamaah masa antum gak bisa bangun malam? Setengah jam lah tiap malam kata dia. Ketika ana dengar wasiat beliau, ya Allah masa gak bisa jamaah? Itu tuh jamaah, ujian dari Allah. Tidur enak, tapi antum bangun karena beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi meyakini dengan adanya perhitungan amalan. Bagaimana proses penghitungan amalan itu? Kita lihat bahwasanya nanti ada pembagian kitab. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau antum mendapatkan kitab antum dengan tangan kanan antum, ketika itu antum akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hanya ditanya-tanya sama Allah, dilihat ditunjukkan amalannya, lalu diampuni dosa sama Allah. Dan proses itu di padang mahsyar, ada 3 lokasi di padang mahsyar yang antum tidak akan kenal sama istri antum. Antum akan lupa sama bapak dan ibu antum. Sebutkan. Jamaah. Ada 3 tempat. Ibu-ibu. Ada mic-nya ibu-ibu? Ayo silakan ibu-ibu. Ada 3 tempat yang ibu akan lupa sama suaminya. Masya Allah. Sebagian ibu-ibu itu jangan di padang mahsyar. Di dunia lupa sama suaminya kadang-kadang. Tapi ini ada yang benar-benar lupa. Yang akan ingat hanya nafsi. Dia akan berpikir cuma dirinya sendiri. Baik, tafadhal disebutkan. Karena hadiahnya udah mau kena ini katanya. Ada mic di ibu-ibu? Harusnya ada. Seharusnya ada. Masya Allah. Tafadhal. Oh ini mic-nya di sebelah sini. Silakan ibu-ibu. Nah, panitia akhwat silakan dikasih mic-nya kepada ibu-ibu. Nah, sebutkan di 3 tempat kita tidak akan ingat dengan siapa-siapa. Ini berkaitan dengan iman, dengan hari akhir. Antum harus persiapan ketika itu. Naam, tafadhali. Antum udah bawa hadiahnya kayak bisa jawab aja mereka. Tafadhali ibu. Bismillah. Yang pertama padang mahsyar, kedua sirat, ketiga. Yang pertama padang mahsyar. Semuanya itu kejadian di padang mahsyar. Nah betul, di padang mahsyar itu ada 3 tempat. Betul tadi dikatakan sirat, ya itu yang terakhir. Ketika orang menyeberangin sirat nggak ada antum mikirkan siapa-siapa. Antum hanya memikirkan diri antum sendiri. Yang kedua, Telaga Rasulullah. di telaga Nabi alaihissalatu wassalam.
Wah, di Telaga bisa kenal sama Nabi SAW di sana kita. Sebentar Ustadz cari catatan dulu. Masya Allah. Ini cari catatan dulu katanya jamaah. Pembagian rapot, mizan sama sirat Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kasih hadiahnya tuh. Nah, di 3 tempat itu kita tidak akan ingat dengan siapa-siapa. Sama bapak antum baik. Yang pertama, ketika pembagian rapot. Sampai antum tahu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri antum menerima rapot tersebut. Ketika Allah mengatakan orang yang mendapatkan dengan tangan kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan di situ akan berteriak, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, nih kalian baca kitabku. Kalian baca catatanku. Kenapa dia bisa mengatakan hal itu? Dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Yakin dia jamaah. Keyakinan dengan adanya hisab ini yang membuat seorang beramal jamaah. Siap dia meninggalkan semua yang haram. Antum tahu sebagian orang diajak berzina. Kemudian dia mengatakan enggak, aku takut sama Allah. Dia takut sama Allah karena akan ada hisab jamaah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang seperti fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Baik, setelah itu ketika ditimbangan akan ada timbangan. Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan kata Allah timbangan-timbangan yang adil, neraca-neraca yang adil. Antum pernah melihat neraca yang menjadi simbol keadilan? Ada 2 daun timbangan yang biasanya dipegang tuh. Seperti itu kelak timbangan. Allah akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Yang akan ditimbang itu antum akan ditimbang. Antum akan ditimbang. Sebagian orang di dunia memiliki fisik yang besar, kuat, gagah, perkasa. Tapi nanti akan berada di timbangan, ya Allah, nggak ada bobotnya sama sekali. Ketika di timbangan orang akan lupa dengan siapa-siapa. Dia hanya ingat dengan dirinya sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia sosok sahabat yang kurus kerempeng. Kecil orangnya. Miskin orang. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengambilkan dahan untuk siwak untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dia naik pohon arok. Datang angin berhembus ya. Namanya orang kurus, kemudian dia goyang-goyang tersingkap betisnya. Para sahabat tertawa pada waktu itu. Nabi melihat para sahabatnya tertawa alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, mimma tadhakun. Apa yang membuat kalian tertawa? Di sini para sahabat sadar kalau mereka melakukan kesalahan dengan tertawaan mereka. Lalu mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Atau min khumusati saqai. Dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wallahi jamaah. Ada orang-orang mungkin yang antum kalau lihat, antum nggak peduli sama dia. Ini bukan orang yang terkenal. Ini orang yang miskin, yang pakaiannya mungkin tidak layak untuk antum berteman dengan dia. Ketika Rasul SAW melihat nih para sahabat memandang orang dengan dunia, menilai orang dengan dunia, dengan penampilan, dengan pakaian, dengan jam, dengan mobil yang dia pakai mungkin. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat menilai Abdullah bin Mas'ud dengan kakinya, apa kata beliau? Lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kelak di timbangan lebih berat daripada gunung Uhud jamaah. Wallahi jamaah, antum bakal ditimbang.
Apa yang antum kerjakan dengan kaki antum? Sebagian orang kuat olahraga. 1 jam dia olahraga. Dia fitness. Berdiri sholat. 15 menit udah gak kuat. Kenapa? Karena untuk olahraga dia cari dunia. Dia ingin menampilkan dirinya yang sehat. Yang gagah. Tapi untuk berdiri di hadapan Allah itu butuh iman. Kalau kaki antum bakal ditimbang. Tangan antum bakal ditimbang. Tubuh antum akan ditimbang. Kitab antum akan ditimbang. Amalan antum akan ditimbang. Wallahi sebagian orang mungkin bersodakoh 1 miliar, 2 miliar. Antum akan tahu bobot dari amalan antum di timbangan nanti. Ikhlaskah antum atau tidak? Makanya kita itu diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak. Maka nanti di timbangan kita akan tahu. Allah mengatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Tapi selesai di timbangan. Mereka digiring menuju ke neraka jahanam. Mereka semua akan melewati sirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi semuanya melewati sirat. Karena lokasi surga Allah itu setelah orang-orang melewati sirat. Kita yakin dengan adanya sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kemudian meyakini dengan adanya surga dan neraka. Jamaah, kenapa antum datang ke hotel ini? Apa yang ditawarkan sama Abu Taqwa di hotel ini? Apa yang ditawarkan? Ada kamar full akses. Ada kamar yang biasa. Ada kamar yang di lantai 2. Ada kamar yang di lantai 3. Antum membayar sesuai dengan yang antum inginkan. Dan antum merasakan, oh makannya kurang enak mungkin kadang-kala. Nggak sesuai dengan yang Anda bayar ini. Maka antum pelajari tentang surga Allah Jalla Jalaluhu. Yang antum akan dapatkan jauh lebih besar daripada yang antum bayar. Di surga Allah. Ketika seorang sahabat sodakoh 1 ekor onta. 1. Ya sekedar. Mungkin orang kalau antum sedekah 1 ya digantiin 2, digantiin 3. Nih sahabat datang membawa seekor onta. Dengan pelananya lengkap siap untuk berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqah kulluha makhtuma. Engkau akan mendapatkan kelak pada hari kiamat 700 ekor onta. Itu yang akan ada di timbangannya. Semuanya pakai pelana. Maka kita harus yakin dengan adanya surga dan neraka. Apa yang antum berikan di sini, antum akan dapatkan di sana. Pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Kalian semua bangkit menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, jemaah. Wallahi jemaah. Orang yang terakhir masuk surga itu akan mendapatkan 10 kali lipat dunia ini. 10 kali lipat orang yang paling kaya, raja terkaya di dunia ini. Itu orang yang terakhir masuk surga. Sahabat ini disuruh menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita sering kali mendengar tentang surga. Tapi kadang-kadang tidak tergerak hati kita untuk berbuat dan beramal. Untuk mencari surga Allah. Sebagian orang kalau dikasih penawaran dunia langsung. Investasi, antum kasih 100 juta, tiap bulan dapat 30 juta. Tiap bulan dapat 20 juta. Kita tertarik. Antum dikasih investasi, antum investasi, dapat apa anak? Dapat surga Allah Jalla Jalaluhu. Mau enggak antum investasi? Dapat surga Allah. Wallahi berat.
Nih sahabat Nabi ketika mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya Umair bin Humam Al-Ansari. Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Yang engkau tawarkan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi alaihi salatu, na'am. Apa kata Umair bin Humam? Bakhin. Kata dia, ya Allah, kata dia. Seperti itu luasnya. Lalu Nabi bertanya kepada Umair, kenapa engkau mengatakan bakhin? Enggak Rasulullah SAW. Aku hanya berharap bisa menjadi penghuni surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, anta min ahliha, engkau termasuk penghuni surga. Umar mendapatkan ucapan ini, dia langsung siap-siap. Dia keluarkan beberapa butir kurma untuk dia makan, supaya dia kuat ketika berjihad. Ketika dia mulai makan butiran-butiran kurma itu, dia mengatakan kepada dirinya, la in ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, itu kehidupan yang panjang, kata dia. Dia lemparkan kurma itu, dia lari ke medan perang. Dan dia tewas di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Iman dengan surga yang menyebabkan dia melakukan itu. Abu Dahdah, seorang sahabat Nabi. Pernah di Madinah terjadi keributan. Ada salah satu anak Ansor yang punya satu pohon kurma. Yang pohon kurmanya ini bukan milik dia sebenarnya. Milik tetangganya di kebun itu. Tapi karena masuk ke tanahnya, mintalah si anak ini supaya dikasihkan kepada dia. Dipanggil sama Nabi SAW. Sudahlah kata Nabi SAW, kasihkan kepada dia. A'tih laka nakhlatun fil jannah. Engkau akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. Satu pohon kurma di surga. Tapi sahabat yang satunya ini sayang sama pohon kurma itu. Enggak, Rasulullah SAW. Ya dengan banyak alasan akhirnya dia tidak mau. Ketika itu Abu Dahdah mendengar. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, la ini ishtaraitu nakhlatahu. Kalau aku beli itu pohon kurmanya, apakah tetap tawaranmu bagi aku satu pohon kurma di surga? Satu pohon kurma di surga. Kata Rasulullah, nah. Didatengin nih orang sama Abu Dahdah yang punya satu pohon kurma itu. Afwan, antum tahu nggak sama kebun ana? Disebutkan kebun Abu Dahdah ini memiliki 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Dia mengatakan kepada orang, ya siapa yang nggak mau? Sudah, aku beli. Satu pohon ambil kau itu. 600 pohon kurma itu ambil kau semua. Mau. Akhirnya dia datang kepada istrinya. Istrinya lagi ada di dalam kebun situ. Disebutkan dalam riwayat, Abu Dahdah tidak masuk kepada kebunnya. Dia memanggil istrinya dari luar. Ya Ummah Dahdah, ya Ummah Dahdah. Ummah Dahdah keluar kata dia. Keluar kata, laqad bi'naha binakhlatin fil jannah. Kita sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Keluar sudah. Apa kata istrinya? Robihal bai Abu Dahdah, robihal bai. Pembelianmu itu menguntungkan sekali. Keluar dari sana. Lalu dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, udah Nabi. Itu pohon kurma sudah aku beli. Sudah, silahkan kamu taruh di mana. Maka diberikan kepada dia. Apa yang mendorong Abu Dahdah melakukan itu jamaah? Beriman dengan adanya surga. Paman Anas bin Malik, Haram bin Milhan. Ketika dia diutus dengan kelompok orang-orang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian dibunuh, 70 sahabat Nabi dibunuh. Haram bin Milhan ini ditusuk dengan tombak dari punggung. Sampai tombak itu keluar. Dan darah itu memuncat di dalam dia. Dia ambil itu darah sambil mengatakan, Fustu wa Rabbil Ka'bah, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Aku menang demi Rabbul Ka'bah. Aku menang, aku sukses kata dia. Yang bunuh bingung jemaah. Ini mati bilang menang katanya. Gimana dia? Di sini seorang beriman. Dia tahu kehidupan ini akan berakhir jemaah. Cepat atau lambat. Tapi dia mendapatkan mati syahid di jalan Allah Jalla Jalal. Akhirnya yang membunuh masuk Islam. Dia melihat keajaiban di diri para sahabat Nabi. Maka jamaah rahimakumullah,
ketika kita beriman dengan hari akhir ini, kita akan termotivasi untuk beramal soleh. Kita akan takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kita akan terhibur saat kurang kenikmatan. Udahlah, ketika antum mungkin merasa, ya Allah Ustaz, ana kok susah hidup ana Ustaz ya. Ana udah jatuh ketimpa tangga Ustaz. Ana punya istri sakit, ana di PHK. Entahlah apa yang harus ana lakukan. Ketika antum beriman dengan hari akhir, ya tenang antum. Sudahlah, ini bakal ditinggalkan. Ini cuma ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ketika kita beriman dengan hari akhir jamaah, tujuan hidup antum jelas. Kita semua sedang berjalan menuju kepada arah kematian. Semuanya berjalan. Tinggal nunggu waktu. Umur umat Nabi Muhammad SAW berapa? 60 sampai 70. Tadi anak ketemu dengan bapak yang umurnya 80. Mana yang umurnya 80 ke atas? Masya Allah, kasih hadiah. Antum kasih apa? Mukena. Masya Allah. Gimana umur 80 dikasih mukena sama antum? Nggak apa-apa, hadiahkan kepada siapapun. Masya Allah. Fadol, kasih kepada bapak. Masya Allah. Ini langka jemaah. Kata Rasul SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Yang lewat sedikit. Maka kita yang sudah di atas umur 40 tahun siap-siap. Kita tuh kalau buah ya udah kuning-kuning tuh. Udah siap dipanen. Maka persiapkan amalan antum jamaah. Dan ikhlaskan ketika beramal lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Antum bisa baca sambil tiduran. Di waktu Anda lihat yang ditulis oleh Ustaz Abdul Zain begitu indah sekali. Agar kita semakin yakin dengan adanya hari kebangkitan. Dan kita juga semakin termotivasi untuk beramal. Hadza wallahu a'lam bishawab.